wajahku. Magma memercik, mengirimkan kilatan cahaya yang membakar. Si Hao menjentikkan jarinya, dan seutas energi pedang terbang keluar. Dengan suara pu, burung ganas itu terluka. Sejumlah besar darah menetes ke bawah. Burung ganas merah tua itu mengeluarkan teriakan panjang sebelum jatuh ke kolam. Ini benar-benar aneh. Ini hanya seekor ayam, namun sangat kuat. Aku akan menangkapmu dan melihatnya. Tangan kanan si Hao membuat gerakan menggesek, membelah kolam magma ini. Burung ganas itu cukup kuat, tetapi masih kalah sedikit jika dibandingkan dengan si Hao. Si Hao mengeluarkan gunting naga emas, dan dengan suara kaca-kaca, semua bulu merah itu terpotong dan hancur. Ini benar-benar seperti ayam, dia kagum. Binatang buas itu cukup ganas dan sekali lagi menerkam dengan jahat. Dagingnya berkilau dan sepertinya cukup enak. Si Hao lapar, jadi dia mulai mencabuti bulunya di tempat. Akhirnya, si Hao memakan ayam yang tidak biasa ini. Esensi spiritual di dalamnya sangat padat, dan ada juga kekuatan luar biasa yang dapat memperkuat otot dan tulang. Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, disinilah spesialnya. Makhluk yang lahir di tempat ini semuanya memiliki semacam esensi surgawi yang sangat berguna bagi manusia. Ini awalnya hanya ayam buras, tetapi setelah tinggal di sini selama 100 tahun, ia membedakan dirinya dari massa. Setelah melangkah ke Dao, itu berubah menjadi burung yang tidak normal. Si Hao berbicara dengan tenang. Dia melanjutkan perjalanannya dan menerima konfirmasinya. Tiba-tiba, seekor burung besar menukik turun dari langit, menebas beberapa garis energi pedang untuk menghentikan mereka. Si Hao mengambil tindakan, menggunakan tangannya untuk membentuk jejak Xuanni. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia bisa dengan tangan kosong menghancurkan artefak berharga. Mereka tidak tahu identitas si Hao, hanya saja dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh binatang berdarah murni. Cepat dan cabut. Mereka tidak melawannya secara langsung. Burung ganas yang sangat besar itu menukik ke lembah besar menuju teratai biru. Tempat ini sangat berbahaya, dan suhunya sangat tinggi hingga mencapai tingkat yang tak tertahankan. Mereka mengalami krisis besar. Burung ganas itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan karena menderita di panas. Dalam suara cila, daging mereka mengering dan terbakar. Mereka dengan cepat berubah menjadi abu, menghilang dari dunia ini. Percepat. Orang-orang di atas ngarai berteriak keras. Mereka berbalik dan melarikan diri, tetapi mereka masih terlambat. Tanah terbelah, dan orang-orang ini jatuh ke lautan api. Magma bawah tanah melonjak dan bergegas ke langit. Kemerahan yang menyengat menutupi segalanya, dan bayangan kematian menyelimuti tanah leluhur ini. Ekspresi si Hao berubah. Dia bergerak cepat setelah merasakan bahwa itu berbahaya. Magma cair merah sangat panas, dan sekali tenggelam, itu berarti kematian. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan siapapun, karena semuanya terjadi terlalu cepat. Seolah-olah langit runtuh, dan keliling 10 li runtuh. Serigala besar itu mengeluarkan teriakan, dan matanya penuh ketakutan. Pada akhirnya, ia tenggelam ke dalam magma, dan bahkan tulangnya meleleh. Si Hao menghela nafas. Dia berdiri di atas artefak berharga dan bergegas ke awan. Saat dia melihat semua yang terbentang di bawah, dia merasa bahwa manusia benar-benar tidak berarti di hadapan alam. Segala sesuatu dalam keliling 10 li runtuh, berubah menjadi magma. Selain itu, ada simbol di dalam nyala api yang terang, menjalin untaian demi untaian. Layak menjadi tanah leluhur klan api. Ini bukan pertama kalinya si Hao mendesah kagum, dengan setiap pengalaman tidak seperti yang terakhir. Semuanya akhirnya tenang, dan lembah besar menghilang. Semuanya merah, dan beberapa danau magma muncul. Itu tidak mendingin atau mengering. Itu beristirahat dengan tenang di sana begitu saja sambil bersinar merah cerah. Ini adalah jenis keajaiban alam yang hanya bisa membuat orang lain mendesah kagum. Di dalam danau, lotus biru naik turun. Saat berakar di dalam magma, tidak hanya tidak layu, penampilannya mulai berubah, mengembangkan kilau perak. Sungguh batang obat yang hebat. Itu telah menyerap cukup banyak karakteristik surgawi tempat ini. Jika saya bisa mendapatkannya, itu bisa mengurangi waktu kultivasi saya beberapa bulan, kata seseorang dengan lembut. Ini adalah anak muda yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ada sepasang sayap di belakangnya dengan listrik berderak tentang itu. Dia 3 atau 4 tahun lebih tua dari si Hao dan saat ini sedang melihat obat di dalam danau merah. Matanya menyala dengan keinginan. Namun,
Dia tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir dan hanya menggoyangkan sayapnya. Dengan suara sua, dia muncul tidak jauh dari Si Hao dan berkata, "Adik laki-laki, bantu aku dan turun untuk mengambilkan obat itu untukku." "Kenapa kau menyuruhku pergi?" Si Hao bertanya. "Tidak ada mengapa. Aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah." Remaja bersayap itu memiliki senyum di wajahnya, tetapi dia sudah menunjukkan semacam intimidasi. Si Hao segera mengerti. Dia dianggap sebagai pelayan, membuatnya kehabisan kata-kata. "Ini terlalu sombong, kan? Kamu datang dari luar wilayah ini." "Benar," pemuda itu menganggukkan kepalanya. Pupil matanya berkedip, dan sikap agung tersembunyi di dalamnya. "Apakah datang dari daerah lain membuatmu lebih unggul?" Si Hao bertanya. "Apa yang kamu coba katakan?" Pemuda itu tidak senang, dan niat bertarungnya melonjak. Tampaknya menciptakan beberapa gangguan lagi di dalam danau magma di bawah. "Tidak ada yang benar-benar. Pergi, cabut Blue Lotus itu untukku." Si Hao berkata dengan tenang dan alami. Dia mengatakannya dengan cara yang sama persis seperti yang dilakukan pihak lain sebelumnya. "Kamu," wajah pemuda itu menjadi mendung dan dia bersiap untuk menyerang. Tentu saja, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Si Hao ingin mencoba apa yang baru saja dilihatnya. Orang ini berasal dari luar daerah, jadi dengan melawannya, dia bisa mengerti betapa kuatnya orang-orang dari daerah besar itu. Si Hao terkejut. Orang ini cukup kuat dan jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan oleh orang normal. Namun, dia bertemu Si Hao, yang merupakan pemuda tertinggi yang mendirikan 10 lorong surgawi. Setelah bertukar 20 pukulan, dia dikirim terbang dengan telapak tangan. Remaja itu memuntahkan seteguk darah. Dia menolak dengan keras, tetapi masih ditekan oleh Si Hao tanpa bisa bergerak satu langkah pun. "Pergi, petik teratai. Jangan merusaknya." Si Hao menjatuhkannya. "Kamu, tuan keluargaku akan membunuhmu." Pemuda itu enggan mengakui kesalahannya. Kesombongannya berubah menjadi kebencian saat dia berteriak di sini. Si Hao tercengang. Anak muda ini memang tidak biasa, tetapi dia hanya karakter yang lebih rendah. Seberapa kuat karakter dari luar wilayah ini? Namun, dia masih tetap tak kenal takut, merasa bahwa semakin tangguh mereka, semakin besar dia bisa meningkatkan dirinya sendiri. "Kamu harus pergi dan mengambil obatnya." Si Hao berbicara, seolah-olah dia sedang memerintahkan seseorang di bawahnya. Suaranya terdengar sangat alami. Wajah pemuda itu pucat pasi saat mendekati permukaan danau. Dia meraih obat teratai, tetapi dia tentu saja tidak akan memberikannya kepada Si Hao. Dia ingin segera menggunakannya setelah mencabutnya atau bahkan menghancurkannya. Namun, begitu dia melakukan kontak dengan permukaan magma, pusaran air muncul, yang benar-benar menelannya ke dalam danau magma. Dia berteriak kaget, dan darah merah gelap memercik tinggi ke udara. Ada sebuah rumah besar di bawah danau, dan saat ini, itu terbuka lebar. Simbol berkedip di bawahnya. Terlepas dari apakah itu danau atau magma yang terbentuk, semuanya diciptakan olehnya. Kediaman surgawi. Ada seseorang yang berteriak kaget dan dengan cepat bergegas. Divine Manor adalah kamar istana yang ditinggalkan oleh orang dahulu dan sangat cocok untuk memahami Dao dan berkultivasi. Berkultivasi di dalam selama beberapa hari mirip dengan berkultivasi di luar selama beberapa bulan. Ada seseorang yang napasnya menjadi berat. Di dalam tanah leluhur klan api, ruangan istana seperti ini akan muncul dari waktu ke waktu, dan setiap kali, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Setiap Divine Manor hanya bisa dikultivasikan di dalam untuk waktu yang singkat sebelum runtuh dengan sendirinya dan tenggelam dalam kehancuran. Namun, itu masih membuat orang berebut tempat ini. Upaya beberapa hari setara dengan berbulan-bulan kultivasi pahit, jadi semua orang merindukan kesempatan seperti ini. Jika seseorang beruntung, bahkan akan ada beberapa warisan dan hal-hal lain yang terkandung di dalam Divine Manor. Mereka semua adalah ciptaan orang dahulu, misterius dan kuat. Sosok manusia melintas, dan lebih dari 10 orang bergegas membawa artefak berharga dari semua arah yang berbeda. Sebuah pertempuran terjadi, dan mereka semua menatap Divine Manor di dalam danau itu dengan mata yang penuh gairah. Si Hao secara alami juga tergerak. Dia benar-benar membutuhkan tanah kultivasi semacam ini. Apakah negara api menyatakan perang terhadap kita? Apakah Kaisar Api memintamu untuk menyergap kami di sini? Pria itu berkata dengan suara dingin. Dia tampak cukup muda, namun dia sangat arogan. Bahkan setelah terluka,
dia mempertahankan sikap pantang menyerah dan dipenuhi dengan permusuhan. Itu konyol. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Si Hao tidak bisa diganggu untuk berurusan dengannya. Dia malah menatap Divine Manor di bawah, takut kehilangan apapun. Danau magma di bawah berkilauan dengan riak, dan sebuah istana samar-samar terlihat. Simbol meledak keluar dari istana, memberikan penampilan yang sangat misterius. Kabut dan lampu warna-warni secara bersamaan melonjak dari danau. Si Hao memusatkan pandangannya ke danau dan ingin sekali pergi ke bawah permukaan. Dalam waktu singkat itu, lusinan orang telah tiba, dan mereka masing-masing mengambil posisi yang menguntungkan, siap bergerak kapan saja. Seberkas cahaya keemasan bersiul di udara dengan lebih banyak kekuatan kali ini. Remaja di seberang danau mengeluarkan busur yang bahkan lebih tangguh dari yang sebelumnya. Panah panjang yang ditembakkan darinya meluncur keluar saat dikelilingi oleh simbol, menutupi langit. Pikiran si Hao terganggu. Dia mengangkat alisnya dan menatap remaja itu dan berubah menjadi cahaya yang berkedip, menyerangnya. Dia mencegat panah dengan keras dan dengan cepat menutupi jarak di antara mereka. Anak muda ini cukup kuat. Sayap angin dan gunturnya mengepak dan menyerang si Hao seperti dua pisau lebar. Sementara itu, petir yang membakar dan menyilaukan berderak di udara, seolah-olah Dewa Guntur sendiri sudah gila. Si Hao juga akrab dengan guntur dan kilat. Membuat segel tangan dengan jari-jarinya, dia mengaktifkan teknik berharga Suani di tangannya dan menarik baut yang tak terhitung jumlahnya ke dalam tubuhnya. Dia kemudian menyerang dengan kepalan tangan dan memperbesar dampaknya beberapa kali lipat, melepaskan serangan guntur yang bahkan lebih ganas. Akhirnya, setelah pertukaran singkat, tinju si Hao menabraknya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya mulai retak di mana-mana. Dia terus mengambil langkah mundur dan batuk darah dalam jumlah besar. Tubuhnya hangus hitam, dan dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Kamu, ini adalah satu-satunya kata yang berhasil dia keluarkan sebelum tubuhnya meledak menjadi genangan darah. Baik daging maupun jiwanya tidak selamat. Kerumunan itu ketakutan, mundur sekaligus. Mereka telah menyadari bahwa remaja itu adalah ahli perkasa dari luar gurun dan bukan seseorang yang harus mereka mainkan. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa si Hao akan membawanya keluar begitu cepat. Magma berdeguk, memperlihatkan istana di bawah. Itu adalah bangunan megah dan kuno yang secara mengejutkan tidak meleleh oleh magma. Gerbang istana sudah terbuka dan simbol-simbol menyembur keluar dari dalam. Pergilah. Akhirnya, seseorang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mencoba untuk masuk. Tidak terlalu banyak orang di sekitar saat ini. Hanya beberapa lusin yang tiba, menjadikan ini peluang besar. Jika ada terlalu banyak orang, tempat ini pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan pertempuran sengit pasti akan pecah. Tidak mau ketinggalan di belakang orang lain, semua orang di kerumunan memanggil artefak berharga mereka untuk perlindungan dan menyerbu istana. Si Hao juga sedang bergerak. Dia mengaktifkan murid ganda itu dan mengamati pemandangan di bawah, berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat ini. Murid itu tidak terhalang oleh magma dan bisa menembus semua kabut, dan bahkan cahaya warna-warni surgawi tersebar di depannya. Itu adalah kemampuan mendasar dari murid ganda, untuk melihat melalui semua hal yang dibuat-buat dan mencapai diri mereka yang sebenarnya. Simbol menghalangi jalan, membuatnya sangat berbahaya. Dia segera menemukan beberapa kebenaran tentang tempat ini. Simbol dikemas padat di pintu masuk istana, dan mereka sangat rumit dan mendalam. Benar saja, di bawah perlindungan artefak berharganya, seseorang berhasil melompat ke dalam magma tanpa terbakar. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, dia mengeluarkan teriakan saat artefak berharganya retak. Kelompok itu terpaksa mundur. Sekelompok orang semuanya gagal. Dua dari mereka mencoba masuk dengan paksa, tetapi tidak hanya artefak berharga mereka yang hancur, bahkan tubuh mereka berubah menjadi percikan air hujan yang berkilauan sebelum berhamburan ke danau magma. Datang dari jauh dan ini adalah kesengsaraan. Remaja mereka yang bisa selamat dari asap dengan sepasang angin kuning cerah dan sayap guntur di punggungnya. Mereka menyebar ke dalam kelompok-kelompok kecil dan berdiskusi dengan kenalan mereka, dan sebagai hasil kilatan petir menyambar yang sebelumnya intens sedikit mereda. Meskipun usianya masih muda, tidak lagi remaja itu mengeluarkan aura yang sangat menakutkan yang membuat banyak remaja manusia yang cukup kuat untuk menahan simbol kesusahan di bawah mereka memiliki teknik berharga yang luar biasa. Beberapa remaja berdiri di belakangnya, semuanya menyerupai pemanah yang dibunuh oleh si Hao. Semua orang berubah drastis pada kesimpulan dari mereka muncul, karena tubuh mereka jelas tidak mengikuti remaja itu menangani tekanan.
apalagi memiliki kemampuan untuk menggunakan dan memahami simbol. Rambut emas tergantung longgar di punggungnya dan sayap emas mengepak di belakangnya. Akan naik ke gerbang. Remaja itu mengerutkan kening, semua akan diledakan. Dan dengan kepakan sayapnya, simbol-simbol itu berputar dengan kecepatan yang mempesona dan hampir mustahil untuk langit dan bumi dikirim ke dalam kekacauan. Sebentar, semua orang ketakutan untuk mengambil tindakan karena fluktuasi yang kuat mendekat dari langit yang jauh dan lebih banyak orang berkumpul. Dengan kepakan sayap emas, 100 orang telah tiba dalam waktu dan mereka semua mendarat di depan gerbang istana adalah kesempatan langka. Semua yang mendengarnya akan senang dengan beritanya itu dan memecahkan kesini dengan kecepatan tinggi. Si Hao tidak mundur atau berbalik ke depan melawan remaja itu. Dia membuat segel tangan tanpa henti, tubuhnya menyala, lalu memukulnya dengan telapak tangannya. Di sekujur tubuhnya untuk melucuti sabar satu demi satu yang hanya terdiri dari teks tulang paling primordial. Cahaya surgawi tidak terlalu tiba-tiba di sekitar tubuhnya. Semuanya berhasil memasuki lautan guntur melahapnya. Dia tidak mengandalkan tubuhnya menjadi tembus cahaya, tetapi memutuskan untuk menyelesaikannya telah diaktifkan untuk menyerap listrik. Mereka bergabung, dia terkejut dalam hati, dan kemudian dihidupkan kembali. Karena remaja itu sangat kuat dan sulit sangat dihadapi, dan semua konsentrasi si Hao telah mencapai alam ukiran. Berbalik, dia menyimpulkan dan menurunkan seorang remaja tidak jauh lebih tua dari cepat untuk menindak penghalang yang memiliki rambut emas longgar dan mata yang menakutkan. Hampir ada sesuatu yang menyeramkan dalam kecantikannya yang luar biasa. Itu menarik. Anda benar-benar bisa memblokir serangan saya. Remaja itu berbicara dengan lembut. Si Hao tidak memperhatikannya dan melambaikan tangannya dengan gerakan menggesek. Dia kemudian mengambil 4 langkah berturut-turut, yang hampir membawanya ke istana. Sekarang dia membawa semakin banyak simbol, yang sangat padat. Itu adalah saat yang paling kritis. Di belakangnya, remaja bersayap emas mengeluarkan busur panjang dan menariknya dengan suara weng. Sebuah panah emas ditembakkan dengan agresivitas yang menusuk. Itu mengejutkan semua orang, karena tekanan yang dikeluarkannya tidak lagi terasa seperti anak panah, melainkan gunung yang besar. Panah itu berguling dan bergemuruh di udara dengan aura yang mencengangkan. Mata si Hao menjadi dingin. Itu memang panah kuat yang ditembakkan oleh seorang ahli hebat dari alam Engrafemen. Jika dia tidak bereaksi, dia mungkin akan tertusuk. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka semua usahanya sebelumnya mungkin akan sia-sia dan dia harus memecahkan simbol itu lagi. Dalam hal ini, lawan-lawannya akan berhasil membeli cukup waktu untuk bersaing dengannya. Tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Banyak makhluk perkasa ada di sekitar sini, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang. Si Hao menggesek dengan tangan kanannya dan mengubah beberapa simbol menjadi naga banjir, yang melilit panah emas. Itu tidak memperlambat panah, hanya mengubah arahnya, menyeretnya untuk membantu memecahkan simbol. Terlalu tangguh. Kerumunan itu tercengang. Dia sangat efisien. Salah satu tangannya terus memecahkan simbol, sementara yang lain berhasil mengalihkan panah dan menggunakannya untuk keuntungannya. Di belakangnya, remaja berambut emas mengawasinya dengan mata dingin. Dia menarik busur berturut-turut dan menembakkan beberapa anak panah berturut-turut. Cahaya keemasan yang indah menyapu langit satu demi satu, dengan semuanya ditujukan ke bagian tubuh vital si Hao, seperti bagian belakang kepalanya, tenggorokannya, dan jantungnya. Si Hao menoleh dan tersenyum. Dengan lambaian tangannya, obat lotus di gerbang ada di tangannya. Dia kemudian melangkah ke dalam aula kuno, hanya menyisakan bayangan. Dia telah memecahkan semua simbol. Semua panah emas itu melesat ke dalam istana, membuat suara memekakkan telinga seolah-olah mereka bertabrakan dengan genderang surgawi. Kerumunan berteriak dan menyerbu ke depan sekaligus, mencoba mengikuti si Hao ke istana kuno. Sayangnya, gerbang besar ditutup dengan suara berderit. Simbol terik meletus lagi dan istana tenggelam kembali ke danau magma. Istana itu remang-remang dan di dalam sangat sunyi, dengan satu-satunya suara adalah langkah kaki si Hao. Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki tempat ini murni dengan kekuatan tubuhku. Kenyataannya, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi pada kekuatan fisiknya. Dia memilih untuk menggunakan simbol untuk masuk ke tempat ini untuk mengevaluasi kekuatan dan kekurangannya sendiri. Istana itu sangat besar, dan sudah bertahun-tahun sejak seseorang menginjakkan kaki di dalamnya. Berdiri di dalam seperti berdiri sendiri di dunia yang sepi. Dia berbaris maju dan menjelajahi dengan hati-hati di sepanjang jalan. Bangunan-bangunan di dalamnya kuno dan membusuk dari waktu ke waktu. Sebuah lampu minyak dengan api seukuran kacang berkelap-kelip di hadapannya di udara. Bisakah itu menjadi lampu surgawi? Si Hao terkejut.
Sebuah objek umum tidak pernah bisa tetap menyala dari zaman kuno sampai sekarang. Dia berjalan lebih dekat ke tempat lampu perunggu yang sangat tua diletakkan di atas platform batu. Lampu itu tertutup debu, dan banyak simbol tertulis di atasnya. Itu hanya instrumen magis biasa dan bukan objek surgawi. Setelah beberapa eksplorasi hati-hati, dia merasa sedikit kecewa. Namun, ketika dia melihat cairan di bawah sumbu lampu, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu darah dewa? Lampu perunggu itu kuno namun biasa, namun cairannya benar-benar luar biasa. Meskipun hampir kering, sedikit yang tersisa masih cukup kuat untuk membuat seseorang bergidik. Tekanan yang diberikannya begitu mencekik sehingga sulit untuk bernapas di sekitarnya. Cairan itu berada di genangan air yang agak gelap dan kurang berkilau, namun mengandung energi surgawi yang begitu kuat yang tidak bubar setelah bertahun-tahun. Si Hao melepas sumbu dengan hati-hati dan mengambil lampu perunggu. Dia kemudian memeriksanya dengan cermat dan menemukan fluktuasi yang mengerikan. Aku tidak bisa memakannya begitu saja. Aku akan menyimpannya untuk nanti. Saya mungkin bisa memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Dia menempatkannya ke dalam kantong surga dan bumi dan melanjutkan. Mereka yang mengenalnya pasti akan mengutuk diam-diam. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani makan? Dia menyingkirkan darah surgawi bertinta untuk saat ini dan beralih ke obat teratai sebagai gantinya, yakin bahwa ini bisa dimakan. Setelah diberi makan oleh danau magma, warnanya berubah dari biru menjadi putih keperakan. Seolah sedang mengunyah kubis, dia mengunyahnya dengan suara kengci-kengci. Dia menemukan bahwa rasanya tidak terlalu buruk. Lampu warna-warni yang indah mengalir di sekitar mulutnya. Ini jauh lebih kuat daripada obat spiritual biasa. Ada jenis energi surgawi yang terkandung di dalamnya. Si Hao dengan cepat membuat evaluasi. Kemudian dengan suara hong yang keras, cahaya surgawi meletus dari dalam dirinya, mengelilingi tubuhnya. Dia menyadari bahwa kekuatan obatnya bahkan lebih besar dari yang dia harapkan. Dia dengan cepat duduk dalam posisi bersila dan mulai memandu obat, memperbaikinya ke dalam dagingnya dan menyegelnya di dalam tulangnya. Itu disimpan untuk diamankan melalui metode yang sama yang dia gunakan untuk anggur yang dianugerahkan oleh Kaisar Batu. Itu bukan waktu yang tepat untuk masuk ke alam ukiran sekarang. Jika dia membiarkan kekuatan suci memiliki jalannya, basis kultivasinya akan maju sekaligus. Namun, dia masih agak enggan melakukannya karena dia ingin menembus batas ranah kultivasi ini. Aula besar itu sangat luas dan redup. Si Hao berdiri dan berjalan lebih jauh ke dalam, dan hanya gema langkah kakinya yang terdengar. Dia akhirnya mencapai sudut terdalam dan menemukan beberapa sajadah yang sudah lama tertutup debu. Selain mereka, ada juga baskom tanah liat yang diisi dengan abu gelap. Si Hao mencari-cari. Segera setelah itu, giginya terasa sakit saat dia berteriak keras. Ada setengah halaman perkamen yang tidak rusak, dan itu adalah halaman sampul. Di atas hanya ada dua kata, dewa. Sayangnya, sisanya musnah dilalap api dan tidak bisa dikenali lagi, yang benar-benar membuatnya ingin melolong kecewa. Tidak perlu seorang jenius untuk menyadari bahwa sesuatu yang vital pasti telah dicatat dalam buku ini, namun sekarang, semuanya telah terbakar menjadi abu. Kenapa harus dihancurkan? Si Hao tidak puas, namun dia juga sama sekali tidak berdaya. Seolah-olah dia telah menemukan harta karun, tetapi hanya bisa menyaksikan emas, perak, dan harta karun dilemparkan ke gunung berapi. Si Hao mencari di sekitar tempat ini dan menemukannya sangat luas. Beberapa patung dewa diabadikan di tingkat paling atas dari aula besar, tetapi mereka semua telah dipenggal dengan hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Terlihat sangat tidak sopan. Dia masih tidak mau menyerah dan mencari di aula berulang kali, berharap menemukan sesuatu yang berguna. Sayangnya, tidak ada barang berharga yang tertinggal. Bukankah mereka mengatakan bahwa jika seseorang beruntung, mereka dapat memperoleh warisan kuno atau bahkan semacam kemampuan surgawi yang hebat? Si Hao merasa agak kurang beruntung, karena dia secara tak terduga tidak mendapatkan sesuatu yang hebat seperti itu. Dia menggertakkan giginya dengan frustrasi. Pada akhirnya, dia masih tidak memiliki siapapun untuk diandalkan kecuali dirinya sendiri. Daripada bergantung pada hal lain, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk berkultivasi dengan sepenuh hati di sini. Ketika dia berada di luar, dia telah mendengar orang-orang menyebutkan bahwa beberapa hari kultivasi di sini akan setara dengan berbulan-bulan pengasingan di dunia luar, dan pelatihan di sini akan menghasilkan hasil yang mengejutkan.
Dia menenangkan pikirannya dan menenangkan dirinya. Dia kemudian memilih untuk duduk di tengah ruangan untuk memulai kultivasinya yang terpencil. Dia mengolah daunnya sendiri, dan memilih jalannya sendiri. Untuk mencapai batas kesempurnaan di alam transformasi roh, seseorang harus menyelesaikan 3 tahap secara bergantian, yaitu spiritualisasi tubuh fisik, remodeling diri sejati, dan memelihara roh-roh di dalam lorong-lorong surgawi. Si Hao telah mencapai status legendaris di ketiga tahap, dan yang dia butuhkan sekarang adalah terobosan. Dia akan melampaui batasan dan mencapai level yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Seandainya ada orang lain yang tahu tentang ini, mereka pasti akan mengira dia gila. Persisnya orang seperti apa yang begitu arogan untuk berpikir bahwa dia bisa melampaui batas. Dia pikir dia siapa? Pada kenyataannya, si Hao sebenarnya sangat serius tentang ini. Dia telah berangkat di jalan untuk menembus batas dan menciptakan legenda baru. Selain itu, dia tidak berpikir bahwa dia adalah orang pertama yang mencoba hal seperti itu. Pasti ada orang lain yang mencapai ini sejak zaman kuno, hanya saja mereka tidak ingin meninggalkan catatan pencapaian mereka. Jenis pencerahan ini adalah perjalanan yang penuh dengan kesunyian dan kesepian, serta proses di mana seseorang berjuang mati-matian untuk mendapatkan harapan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia hadapi sendirian. Itu akan membutuhkan kemajuan dalam tubuh dan pikiran, serta jiwa yang sangat tenang. Hanya dengan menyatukan pikiran dan tubuhnya untuk mencapai kondisi mental yang paling harmonis. Di dalam aula besar yang redup, seluruh tubuh si Hao bersinar. Cahaya itu tidak menyala dengan cemerlang, melainkan bersinar dengan damai. Itu menyerupai gumpalan api surgawi yang berdenyut yang membawa harapan dan vitalitas ke tempat yang damai ini. Tubuh fisiknya cukup kuat dan bisa dianggap telah melampaui batas untuk saat ini. Selama proses kultivasi dari alam transformasi darah ke alam lintasan surgawi, kemudian ke alam transformasi roh, baik organ internal dan tulangnya telah diperkuat hingga puncak kesempurnaan. Namun sekarang dia ingin menjalani transformasi lagi, apalagi yang bisa dia lakukan. Si Hao membalikkan pertanyaan di kepalanya saat dia terus bermeditasi, membiarkan makna mendalam dari simbol berkeliaran di benaknya. Dia penuh energi, dan seluruh keberadaannya tampaknya telah meningkat ke tingkat lain. Selain tubuh fisik saya, kekuatan kesadaran spiritual saya juga telah mencapai batasnya. Sulit untuk berkembang lebih jauh, jadi apalagi yang bisa saya lakukan? Dia telah mencapai akhir perjalanan baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan dalam transformasi spiritual dan berada di negara legendaris, bagaimana dia bisa menerobos lebih jauh? Pikiran-pikiran ini terus berputar di dalam pikirannya, dan pada akhirnya, dia memutuskan bahwa untuk maju lebih jauh, dia harus membuka dunia baru. Terlalu sulit untuk membawa tubuh fisik atau pikiran saya ke tingkat berikutnya, jadi saya hanya bisa menyesuaikan dao kultivasi. Saya perlu menemukan rute alternatif untuk menonjol dari orang lain. Landasan hukum alam dan dao terletak pada teks-teks tulang, yang berasal dari garis-garis cahaya surgawi. Setelah beberapa pertimbangan serius, si Hao mengambil bidang kultivasi yang hebat, alam ukiran, dan mulai mempelajarinya. Saat si Hao duduk diam dan bermeditasi, seluruh aula besar terasa sangat berbeda. Gelombang nyanyian meditatif bisa didengar, menempatkan seseorang dalam suasana unik yang mempercepat pemahaman seseorang tentang Dao. Itulah mengapa aula besar ini sangat berharga. Itu adalah ruang pemahaman Dao dari zaman kuno. Efek bermeditasi di sini selama 1 hari setara dengan puluhan di luar. Itu benar-benar mengejutkan. Sayangnya, begitu aula besar dibuka dan digunakan sedemikian rupa, ruang pemahaman Dao akan segera runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Itu bisa ada hanya untuk beberapa hari. Konsumsinya benar-benar luar biasa. Istana ini dibangun dari harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan simbol rahasia. Si Hao akan mengerutkan kening atau tersenyum dari waktu ke waktu tanpa menyadarinya sendiri. Dia telah melampaui keadaan aneh Dao dan tak henti-hentinya memahami hukum alam dan Dao. Dia telah menemukan jalan dan tiba di pintu masuknya. Saat ini, dia sedang mencoba berbagai hal, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi semakin tenang. Si Hao berjalan di jalannya sendiri dan memahami hukum alamnya sendiri. Dia mempelajari catatan primordial sejati, dan menganalisis teknik berharga Kunpeng. Makna simbol yang mendalam dan misterius terombang-ambing di dalam kepalanya, memberinya banyak wawasan hebat. Alam kultivasi hebat berikutnya. Semua yang saya lakukan adalah persiapan untuk dunia kultivasi yang hebat ini.
Arti mendalam dari simbol, jejak paling mendasar, dan esensi mendasar, tubuh jiwa muncul di benaknya, dan dia mengabaikan semua yang terjadi di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil tindakan dan mengedarkan cahaya suci di dalam tubuhnya. Baik simbol maupun teks tulang diciptakan dari cahaya surgawi ini. Dia mengumpulkannya dan mulai memesannya dalam pengaturan yang lebih teliti. Pagoda-pagoda kecil dibangun satu demi satu, bersinar dengan gemilang. Mereka tembus pandang dan luar biasa, menciptakan pemandangan yang sangat indah. Dia memadatkan setiap helai cahaya surgawi menjadi pagoda kecil, dan kemudian dengan pagoda kecil, dia membentuk teks tulang. Itu adalah proses yang sangat sulit dan luar biasa. Setelah banyak percobaan dan beberapa kegagalan, Si Hao meludahkan mulut darah. Tubuhnya hampir terkoyak. Teks tulang terbentuk dari cahaya surgawi, yang merupakan elemen paling mendasar. Membangun teks tulang sama dengan mengatur cahaya terang ini, memungkinkan mereka untuk berkumpul dan berkembang bersama. Si Hao mencoba meredam cahaya surgawi dan mengubahnya menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan dibangun menjadi teks tulang. Tak perlu dikatakan, proses ini sangat sulit. Cahaya surgawi di dalam tubuh seseorang tidak ada habisnya, jadi bagaimana orang bisa mengubah semuanya menjadi bentuk yang berbeda. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil melakukannya, dia tidak tahu kegunaannya seperti apa. Setelah cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan upaya tanpa akhir, Si Hao akhirnya membuat beberapa kemajuan pada hari ketiga. Seandainya dia melakukan hal yang sama di dunia nyata, itu akan memakan waktu 3 hingga 4 bulan. Namun, di sini, efek berkultivasi selama 1 hari sama baiknya dengan berkultivasi selama puluhan di luar. Pada saat ini, cahaya surgawi berubah menjadi pagoda kecil, yang pada gilirannya akan menciptakan teks tulang. Setelah mencoba metode ini, Si Hao menemukan kekuatan eksentrik. Itu adalah jenis energi yang sangat unik, dan kekuatan Dao samar-samar bisa dirasakan. Sepertinya cukup tangguh. Dia tersenyum. Ini baru tahap awal, karena dia hanya menguji beberapa idenya. Segera setelah itu, dia memulai putaran evolusi lainnya. 1 hari lagi berlalu, dan semua pagoda kecil menghilang. Cahaya surgawi telah berubah menjadi banyak pedang kecil yang sangat kecil sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Setelah itu, mereka sekali lagi dirangkai menjadi teks tulang. Si Hao mengaktifkan teks tulang ini untuk mengujinya. Dia memperhatikan bahwa kekuatan ofensifnya telah meningkat sedikit, menjadi sedikit lebih kuat sekarang. Itu hampir terasa seperti kekuatan yang tak terhentikan. Inilah yang seharusnya. Dia tersenyum senang, menemukan jalan ini agak lucu. Dia kemudian memulai transformasi lagi. Kali ini dia menggunakan setengah hari untuk mengubah sinar matahari surgawi menjadi lonceng yang sangat kecil, dan kemudian menggunakannya untuk membuat teks tulang. Dia samar-samar bisa mendengar lonceng samar bergema di sekujur tubuhnya, bersamaan dengan itu adalah suara Dao. Kekuatan pertahananku telah ditingkatkan. Ketika Si Hao mengedarkan simbolnya untuk menggunakan teknik yang berharga, dia terkejut menemukan fakta ini. Senyum di wajahnya semakin lebar. Dia kemudian mengubah cahaya surgawi menjadi tombak dan panah cahaya untuk membangunnya menjadi teks tulang. Ketika dia mengoperasikan tekniknya yang berharga, kemampuan mereka terungkap, dan niat membunuh memenuhi udara. Haha, ini sangat menarik. Ini persis bagaimana seharusnya. Ketika cahaya surgawi ditempa menjadi tungku, dan kemudian digunakan untuk mengaduk teks tulang dan melakukan teknik yang berharga, seluruh tubuhnya mulai menyala. Seolah-olah dia sendiri adalah tungku besar. Kekuatan surgawi melonjak, dan kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Sama seperti itu, kekuatan sucinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia terus-menerus mengangguk setuju saat dia menjadi semakin jelas tentang manfaat dari transformasi ini. Dia berulang kali merenungkan dan melakukan lebih banyak tes. Matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, karena pemahamannya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Dia tahu bahwa dia mendapat banyak manfaat kali ini. Meredakan cahaya surgawi kecil adalah proses yang teliti dan sulit, tetapi itu memberinya secercah harapan, karena ini dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, itu benar-benar sulit. Akhirnya, saat Si Hao berkultivasi dan teks tulang beredar di dalam daging dan pembuluhnya, pagoda kecil yang tak terhitung jumlahnya bergerak, lonceng kecil tak berujung bergema, dan banyak tungku kecil terbakar. Transformasinya yang tak henti-hentinya telah menghasilkan berbagai efek. Ketika sinar matahari surgawi diubah menjadi senjata seperti pedang, tombak, dan tombak, serangannya akan menghasilkan lebih banyak kekuatan.
Ketika diubah menjadi tungku, kekuatan sucinya juga akan meningkat. Ketika berbentuk lonceng, kekuatan pertahanannya akan ditingkatkan. Bentuk yang berbeda akan menciptakan efek yang berbeda. Dia masih berusaha membiasakan diri dengan semuanya. Awalnya lamban, tetapi akhirnya, dia bisa mengoperasikannya dengan cepat dan lancar. Akhirnya, Si Hao dapat dengan mudah beralih di antara pedang, lonceng, pagoda, dan tungku, ke titik di mana mereka bisa muncul secara bersamaan. Sudah 7 hari sejak dia masuk, dan aula besar belum runtuh. Seandainya dia berada di dunia nyata, 8 atau 9 bulan akan berlalu sekarang. Hanya di tempat seperti ini Si Hao bisa melupakan segalanya dan dengan boros membenamkan dirinya dalam eksperimennya sesuka hatinya. Dia tidak akan pernah berani menghabiskan waktu seperti ini di dunia luar. Tak perlu dikatakan, keuntungannya dari tempat ini sangat besar. Akhirnya, tidak hanya cahaya surgawi, simbol, dan teknik berharga yang terpengaruh, bahkan kekuatan mentalnya diuji dengan transformasi ini. Api spiritual menyala di dalam pikirannya, kadang-kadang, itu akan berubah menjadi tungku kecil yang tak terhitung jumlahnya, di lain waktu itu akan berubah menjadi puluhan ribu pedang kecil. Transformasi berubah secara tak terduga, dan mereka sangat kuat. Dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah proses penguatan untuk tubuh fisiknya juga. Ketika cahaya surgawi berubah menjadi pedang, pagoda, lonceng, dan kuali, daging dan darahnya digunakan sebagai media. Ketika berbagai bentuk ini bergerak di dalam dirinya, tekanan pada tubuh fisiknya akan diperkuat. Tekanan semacam ini akan mengubah tubuh fisiknya dan membuatnya semakin tangguh. Ini, Si Hao kagum. Ujian kecil untuk mengubah garis-garis cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi bentuk yang berbeda telah menyebabkan transformasi yang begitu besar. Waktu berlalu. Lebih dari 10 hari kemudian, retakan muncul di dalam istana besar, tetapi masih belum siap untuk runtuh. Itu benar-benar melebihi semua harapan, karena berdasarkan lokasi masa lalu, tempat seperti ini seharusnya berubah menjadi reruntuhan setelah beberapa hari. Setelah setengah bulan berusaha, Si Hao terkadang menyerupai bel yang bergemuruh dan terkadang membakar tubuh dan jiwanya seperti tungku. Adegan itu misterius dan mencengangkan. Dia tahu bahwa dia telah berhasil dan menembus batas alam transformasi spiritual. Dari tubuh dan jiwanya hingga hukum alam, semuanya telah berubah, menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Film pun berakhir.